Dilanda kekeringan, ribuan hektar sawah di 3 kecamatan di Indramayu, Jawa Barat kering dan terancam gagal panen. Akibatkan ratusan hektar tanaman padi di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah gagal panen. Gagal panen. Wilayah yang terdampak kekeringan adalah Kecamatan Losarang, Kroya, dan Kandang Haur. BMKG memprediksi puncak musim kemarau akibat fenomena El Nino akan terus berlanjut hingga bulan Februari tahun 2024. Mengutip dari BMKG, Dr. Emilia Nurjani, SSI MSI, mengungkapkan bahwa cuaca ekstrem adalah kejadian fenomena alam tidak normal yang ditandai oleh kondisi curah hujan, arah dan kecepatan angin yang berlebihan, panas ekstrem hingga kekeringan, dan fenomena cuaca drastis lain yang dapat mengakibatkan kerugian pada lingkungan dan manusia. Ancaman cuaca ekstrem tersebut dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap keanekaragaman hayati, khususnya dalam sektor pertanian. Perubahan iklim yang terjadi dapat mengakibatkan berbagai masalah, seperti penurunan kualitas tanah, kekeringan, banjir, dan peningkatan suhu udara. Hal ini dapat mengancam kelangsungan hidup berbagai spesies tumbuhan dan hewan, serta mengurangi produktivitas pertanian. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi musim kemarau panjang dan intens yang telah melanda sebagian besar wilayah Indonesia akan berakhir pada akhir Oktober 2023. Musim hujan akan dimulai secara bertahap per awal November 2023. Salah satu yang paling terdampak oleh cuaca ekstrim berupa kekeringan panjang ini adalah sektor pertanian. Di Indonesia, dari bulan Juli hingga Oktober 2023, tercatat banyak daerah yang mengalami gagal panen, seperti yang terjadi di daerah Jombang. Kepala Dinas Pertanian Jombang, M. Romi, menyampaikan hasil pendataan per 22 Agustus 2023 kemarin, tercatat ada 8,42 hektar gagal panen dari total luasan tanam 19.000 hektar. Jumlah itu disebabkan oleh dua faktor, yaitu gagal panen akibat serangan warang seluas 2,92 hektar dan kekeringan seluas 5,5 hektar. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Dwi Korita Karnawati, menyebutkan bahwa pertanian merupakan sektor yang mengalami dampak paling serius akibat perubahan iklim. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sempat memperingatkan agar warga waspada terhadap bencana hidrometeorologi sepanjang Desember 2020 sampai Februari 2021. Hal ini terkait dengan dampak curah hujan tinggi akibat perpaduan musim hujan dan La Nina yang terjadi pada bulan tersebut. Penyebab bencana hidrometeorologi sendiri adalah perubahan iklim dan cuaca ekstrim. Indonesia sering mengalami perubahan cuaca dan iklim secara mendadak dan ekstrim yang berujung pada bencana hidrometeorologi. Saat ini, di bulan November akhir hingga awal Desember, hujan mengguyur berbagai wilayah di Indonesia. Dan tak jarang, turunnya hujan disertai dengan angin kencang. Siklus cuaca dari yang semula panas hingga kekeringan, lalu berganti dengan hujan badai, memberikan dampak buruk bagi sektor pertanian. Bapak Jumadi, kelompok Nugraha 4 di Sangju, Desa Dusun Pokok. Jadi petani itu 45 tahun ya. Kan nggak salah kan sering baca lagi ini Anino. Anino itu sampai sekian bulan sudah pernah ngalami Anino itu. Anino itu kalau panas ya, benar. Ini termasuk mundur 1 bulan ini. Kalau dulu sampai pada Oktober akhir udah ada hujan, ini sampai November, baru Desember ini hujannya ya agak terus baru ini baru Desember. Itu memang benar BMKG ada, isi di koran-koran ada. BMKG tetap TV ada ya udah nyimak ya. Udah ada Anino. Nah nanti untuk tahun yang ke depan, kalau yang dulu Anino sekarang Onani. Onani itu sudah mengalami kejayaan setelah itu. Jadi
seharusnya musim apa istilahnya yang musim kemarau. Seharusnya musim kemarau kadang-kadang masih ada hujan. 1 minggu, 5 hari ada hujan. Ya itu tadi, mungkin cuaca tuh nggak bisa diprediksi sekarang. Dampak biaya tinggi. Karena airnya kan harus beli. Pertama itu, kalau harga jual ini agak lumayan, ini naik. Harga jual kan ini kan banyak yang dijual. Harga jual bagus karena musim harganya situasi biasanya harganya agak tinggi. Kalau istilahnya cuaca itu, sing nggak punya sumur gagal nggak nanam. Kendalanya kata, yang sing banyu ada kumpulan tapi nggak cukup, tuh kebanyakan banyak yang hancur. Karena panasnya tinggi, airnya kurang, posisinya ya kan dipan hama rumput. Jadi buatan hama kewan tapi rumputnya yang hijau. Wah, dah nggak karuan saya itu. Rumputnya begitu biayanya kan tinggi. Gagal panen itu nah pertama itu wereng. Kalau wereng kan udah kena itu udah gagal. Jadi apa ya? Wereng kan sudah kena, begitu udah di pestisida saja sudah gagal. Jadi penanggulangannya sebelum kena hama kan ada atur ke ini ada pestisida obat itu penanggulangan dulu. Tapi apa tuh? Karena ya kalau itu nggak diprediksi. Pertama wereng gagal. Ini sebagian ada yang nggak kalau dinyatakan gagal total nggak, tapi hasilnya berkurang jauh. Ini tikus. Nah tikus sama wereng yang fatal gagal itu. Saya 2 hektar pernah hanya dapat 7 kresek gampungan 2 hektar itu. Kalau burung prit saja ini belum patah. Ya ada tapi enggak begitu. Kalau menanggulangi itu aja menentu ya harus kita buat sumur. Kalau sumur nggak berjalan ya gagal total. Karena ini, tapi ini buatnya sumur kan dalam bisa. Sudah ya 60 meter lebih lah. Biasanya di Sibel dan itu biasanya ya jaring-jaring gagal, tapi kalau yang hanya 20 meter banyak yang gagal. Nah, kalau yang dalam-dalam tapi alatnya lengkap banyak yang berhasil. Tapi yang nggak ada yang nggak sempurna, ada yang sempurna karena panasnya kan cuacanya panas. Seperti kemarin ini kan panasnya, berarti akan dari sini saja yang tidak bagus. Banyak yang pakai sumur pompa, sumur Sibel listrik. Dia sudah dimasukin listrik itu hari separuh. Dari pemerintah dibantu listrik.